Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebagian besar di antara kita umat manusia memiliki kesalahpahaman dalam memaknai, mengartikan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang mendapatkan musibah yang begitu berat dan terasa berat baginya, walaupun terkadang musibahnya tidak begitu berat, sehingga dalam hatinya senantiasa berharap kepada Allah agar segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan bahwa pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kematian yang dia maksudkan. Ini satu kesalahpahaman. Bukan. Kematian bukan merupakan bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kematian merupakan proses perpindahan dari alam dunia ini menuju kepada alam akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kelahiran seseorang yang dia lahir, ini merupakan satu bentuk proses perpindahan dari alam rahim menuju ke alam dunia ini. Demikian pula kematian, ini merupakan satu bentuk proses perpindahan dari alam dunia menuju kepada alam akhirat. Ada di antara mereka ketika mendapati kematian, kemudian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridho dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada pula di antara mereka yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematiannya di alam akhir. Tapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan murka yang sangat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi. Bahkan ada pula di antara mereka mendapati kematian, akan tetapi di akhirat sama sekali tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau melihat dia, Allah tidak mengajak berbicara dengannya, dan seterusnya. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi saat setelah kematiannya. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan hal ini, bukan kita berpikir kapan kita akan mati, di mana kita akan mati. Sebab kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi yang harus kita pikirkan dan kita usahakan, bagaimana agar kita setelah kematian nanti bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keridhaannya. Itu yang menjadi PR kita di alam dunia ini. Lah bagaimana agar kita bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul akhir dan Allah senantiasa ridho dengan kita semua? Tentunya hal ini harus kita mulai pertemuan-pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Selama kita menyibukkan diri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri kita untuk senantiasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Itu satu pertanda, insya Allah dia pun akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Pertemuan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dia menyibukkan diri atau disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu bisa melupakan dia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menyibukkan dia sehingga dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan urusan-urusan dunia semata-mata. Ini satu pertanda bahwa dia termasuk orang-orang yang rugi saat setelah kematiannya. Bisa jadi Allah akan bertemu dengan dia, akan tetapi dengan kemurkaannya. Bisa jadi karena dia lalai saat di dunia ini untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak senantiasa ingat kepada Allah. Dia senantiasa meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, bahkan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia termasuk orang-orang yang sama sekali Allah tidak mau bertemu dengan dia. Jangankan bertemu atau mengajak berbicara, melihat saja Allah tidak mau dengan dia. Ini termasuk orang-orang yang sangat merugi. Bagaimana kita ada di alam dunia ini untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Surah yang sebetulnya kita disunnahkan untuk senantiasa membacanya di hari Jumat, baik malam ataupun siang harinya, atau malam hari atau siang hari saja. Surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, dalam penggalan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang hendak kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, falyamal amalan sholihan, Allah nyatakan, maka hendaklah ia beramal dengan amal-amal yang soleh. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di yaumul akhir penuh dengan keridhaan Allah, maka di dunia ini maka hendaklah beramal dengan amal-amal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita manusia ini pada dasarnya tersusun dari dua komponen. Satu, jasad fisik ini. Yang kedua, ruh atau jiwa. Jasad atau fisik atau badan kita bolehlah dikatakan sudah tua, sudah berumur. Jasad fisik kita bolehlah dikatakan lemah, tidak memiliki daya.
Bahkan ada sebagian di antara kita yang dia jasadnya sama sekali lumpuh. Tapi apakah dengan keadaan ini dia berarti tidak mau bertemu dengan Allah? Jangan. Jasad boleh lemah, jasad boleh tua, jasad boleh lumpuh, jasad boleh tidak bisa berjalan. Tapi roh kita, jiwa kita harus memiliki jiwa pemuda. Masih memiliki semangat untuk beramal. Masih memiliki kemauan untuk berbuat kebaikan. Walaupun jasad tua, sakit-sakitan, lumpuh misalkan, tapi ketika roh, jiwa masih ada keinginan untuk berbuat, maka insya Allah itu bisa tercapai. Dalam urusan dunia saja bisa kok. Kendati pun kaki sudah lumpuh, kendati pun tangan tidak bisa berbuat, tapi ketika dia jiwanya masih ada kemauan untuk makan dan minum, ada kemauan, ada keinginan, insya Allah ada makanan, ada minuman yang datang. Jalannya Allah yang maha tahu. Apakah Allah mengirim saudaranya atau orang lain mengantarkan makanan dan menyuapi makanan? Dan seterusnya. Tapi harus dengan keyakinan, jiwa ini jangan ikut lemah, jiwa ini jangan ikut merasa tua, jiwa ini jangan merasa ikut sakit, jangan. Ini yang akan bisa mendorong kita untuk berbuat. Banyak contoh permisalan, baik di Madinah, di Makkah, ataupun di negeri kita. Kendati pun sama sekali tidak bisa berjalan. Tapi ketika niat, jiwanya, rohnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa datang ke masjid. Ada kemauan, ada keinginan. Baik itu diantar oleh anaknya atau dengan usaha-usaha yang sangat, apalagi dia memohon pertolongan kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan. Tapi ketika badan fisik ini lemah, jiwa pun ikut lemah, maka ini akan sulit untuk bisa membuktikan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan sholihan. Salat berjamaah itu bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Qur'an ini bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak untuk berzikir di masjid, ini bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersilaturahim kepada orang tua, ini bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, ini bentuk yaitu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amal-amal soleh. Dan yang lebih utama harus kita utamakan adalah bagaimana kita berusaha bisa bertemu dengan Allah, datang ke rumah Allah, melaksanakan sholat berjamaah. Selama ada niat, roh jiwa ini ada semangat, maka insya Allah akan ada jalan. Akan ada jalan, insya Allah. Dan yang lebih penting lagi, agar kita bisa bertemu dengan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berbuat syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan kepada kita dan saudara-saudara kita untuk senantiasa mewujudkan yaitu pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus adalah meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli